Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Februari 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah memberkahi majelis kita. Hanya saja kita akan baca per tema. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa surat Al-Mutaffifin itu mengandung berapa tema? 4 tema. Maka kita akan baca tema yang pertama saja, yaitu ayat berapa? 1 sampai 6. Jadi kita setiap menafsirkan per ayat tergantung temanya tentang apa. Itulah yang akan kita baca di awal. Karena memang surat Al-Mutaffifin ini cukup panjang. Ya, ada 36 ayat. Ya. Kemarin kita coba baca semuanya sekitar 10 menitan. Ya, sekitar 10 menitan. Padahal materi yang disampaikan itu kadang-kadang butuh waktu yang cukup banyak. Maka kita ubah metode kita, yang kita baca adalah tema yang akan dibahas. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون
ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa tema pertama yang diangkat dalam surat Al-Mutaffifin adalah peringatan keras. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berperilaku curang. Peringatan keras bagi orang-orang yang berperilaku curang. Di mana peringatan keras itu? Ada di dalam kata pertama yang muncul di ayat nomor 1. Apa itu? Wail. Ayat nomor 1 bunyinya kan wailul lil mutaffifin. Apa artinya wail? Kalau kita cari terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, maka wail itu bisa diterjemahkan celaka, bisa diterjemahkan binasa, bisa diterjemahkan hancur, bisa diterjemahkan rugi. Intinya kata-kata yang berkonotasi negatif. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla membuka surat mulia ini dengan sebuah kata wail, celaka, hancur, binasa, rugi. Ini akan menimbulkan pertanyaan, siapa? Ya. Jadi begitulah salah satu trik ya, Al-Quran dalam memancing perhatian. Ya. Bayangkan jenengan ada khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celaka. Gue sih ngantuk langsung apa? Langsung tangi gue. Langsung menyedot apa? Perhatian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah ancaman celaka tanpa disebutkan di mana, kapan, dan dalam bentuk apa. Dan itu sengaja disampaikan demikian. Enggak dijelaskan kapan, di dunia atau di akhirat. Dalam bentuk apa. Kemudian di mana celakanya, enggak disebutkan. Sehingga sebagian ulama tafsir seperti Imam Al-Biqai rahimahullah, kemudian juga Imam Asy-Syarbini rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan di sini, kebinasaan di sini adalah dalam segala hal dan dalam semua kondisi serta waktu. Sehingga orang-orang yang terancam dengan kecelakaan ini, mereka terancam dengan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang curang, mereka akan rugi di dunia dan di akhirat. Kita awali dari kerugian mereka di mana? Di dunia dulu. Apa kerugian orang-orang yang curang? Akan dicabut keberkahan dari penghasilan yang mereka dapatkan.
akan dicabut napa? Keberkahan dari penghasilan yang mereka dapatkan. Jangan silau dengan nominal yang besar. Apa gunanya nominal yang besar seandainya tidak mendatangkan keberkahan? Enggak berkah buat dirinya sendiri, enggak berkah buat keluarganya, istrinya, anaknya, ya. Sehingga hati enggak terasa tenang. Digawa sholat kerasane abot, digawa ngaji kerasane ngantuk. Di sing ngantuk ya. Kita berikan kepada anak dan istri kita, anak dan istri kita terpengaruh dengan uang tidak berkah yang mereka konsumsi. Contohnya napa Ustaz? Diomongi ngel banget. Kayak siapa? Kayak Rahman. Dinasehati susah banget, gak mau nerima. Ngeyel. Ya. Istrinya juga demikian. Dulu perasaan saya nikah dengan istri itu nurut. Kenapa sekarang mulai membangkang, ngeyel, susah diatur? Introspeksi. Kenapa anak saya dulu Masya Allah disuruh ke masjid, bahkan belum azan sudah berangkat ke masjid. Sekarang sudah qomat belum berangkat pula. Ada apa? Introspeksi. Bisa jadi kondisi-kondisi tidak ideal itu pemicu dan penyebabnya adalah karena ketidakberkahan rizki yang kita dapatkan. Kenapa rizki yang kita dapatkan tidak berkah? Karena kita mendapatkannya dengan cara curang. Apa dalilnya Ustaz? Kalau mendapatkan rizki dengan cara curang itu enggak berkah. Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli bebas untuk memilih selama mereka belum pisah. Jadi enggak ada namanya maksa kudu tuku, enggak boleh. Pembeli dan penjual itu sama-sama memiliki kebebasan selama belum berpisah. Kalau sudah berpisah sudah bebas. Kemudian barang kita dibeli sama orang lain, ya sudah, sudah pisah. Penjual dan pembeli sama-sama punya kebebasan selama belum berpisah. Sudah. Kemudian Nabi SAW kasih aturan. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau seandainya pembeli dan penjual sama-sama jujur, jujur. Wa bayyana, dan menjelaskan apa adanya. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Burika lahuma fi bai'ihima, jual belinya akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Nek napa? Jujur dan tidak disembunyikan. Contohnya jujur pripun Ustaz? Contohnya barang KW ngomong apa? Jujur. Barang KW ngomong
Kawe. Wong kawe ngomongnya asli. Ya. Kualitas 2 ngomongnya kualitas 1. Enggak jujur. Wong modalnya 100.000 ngomongnya 150.000. Ketika ditawar sama orang, loh mas lah 100 swidak larang temen lah 100 lah. Lah mas, wong modal lebih 150, astagfirullah. Bohong, nggak jujur. Kalau kita jujur dan belak-belakan menjelaskan apa adanya. Jual mobil, mobilnya sudah apaan? Sudah dempulan karena kecelakaan. Jangan ngomong wah asli mulus ya. Supaya harganya apa? Naik. Enggak berkah. Berarti jelaskan apa adanya. Apa adanya. Nanti harganya jatuh dong Ustaz. Enggak apa-apa. Tapi berkah. Ya. Angel ya jadi pedagang. Pengen berkah enggak? Ya. Kebalikannya. Ya, kalau tadi kan jujur, terus nopo menjelaskan apa adanya. Kebalikannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kadzaba. Kalau penjual dan pembelinya sama-sama bohong. Ustaz, kalau penjual bohong kan tadi sudah kayak contoh Ustaz. Kalau pembeli bohongnya gimana? Duit palsu. Duit apa? Palsu. Bohong itu. Ya. Atau ngomong, wah saya punyanya cuma segini kok. Padahal ada di saku yang satunya gitu. Ki ora percaya gitu loh, betul nggih. Ki mbok duitnya kurang semene. Iya sih nang kene. Bohong namanya. Wa in kadzaba. Kalau dua-duanya bohong, siapa? Penjual dan pembeli. Berarti termasuk curang, bohong atau tidak? Bohong. Wa katama, dan tidak buka-bukaan. Ya. Tidak apa? Buka-bukaan. Contohnya tadi mobil ya. Ya. Jual kain. Ada apanya? Ada cacatnya. Nggak ngomong. Ya. Malah sengaja diapain? Digulung bagian cacatnya nang di nang jero. Jadi angel untuk diteliti, dipastikan. Tahu-tahu yang beli sampai ke rumah dibuka, loh ana sing bolong orang ngomong. Ya. Katama, menyembunyikan. Aibnya disembunyikan. Dodolan jeruk. Dodolan apa? Jeruk. Anu kecut ngomongnya seger. Bakul ke pinter. Orang ngomong kecut tapi ngomongnya apa? Seger. Ya Chelsea seger. Aku seger. Senep gue dengan ngomong kecut kok. Ya. Ngomong aja, kecut-kecut bilang kecut. Ya. Atau legi nak dicampuri gula. Ya, bilang kalau kecut bilang kecut. Kecuali jenengan memang sudah nyoba. Ya, kan tidak mungkin beli satu peti dicicipi kabeh ya orang sudah didol kan. Ya kita nyoba sudah satu, ternyata apa? Manis. Kita tidak tahu kalau ternyata di dalamnya ada yang kecut. Tidak masalah itu. Tidak masalah. Ya. Madu murni, ngomong madu murni padahal campuran. Ya.
Susu murni, ngomongnya murni, padahal campuran air. Ya. Aduh, kena kabeh Ustaz. Kalau ada orang jual beli, kemudian dia bohong, ada yang disembunyikan aib-aibnya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Muhiqa barakatu bai'ihima. Akan dihapus keberkahan jual beli dua orang tersebut. Berarti yang tidak berkah pembelinya atau penjualnya? Dua-duanya. Kalau dua-duanya bohong. Tapi kalau kita jadi korban, ya, jadi apa? Korban. Kita yang dibohongin. Berarti yang tidak berkah siapa? Yang bohongin. Ya, mau penjualnya mau pembelinya, siapa yang bohong, dialah yang dicabut keberkahannya. Kalau dua-duanya bohong, ya dua-duanya dicabut keberkahannya. Ya. Jadi keberkahan itu adalah sesuatu yang paling kita cari. Ya. Saat kita mencari duit, mencari rezeki. Makanya setiap pagi yang kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nomor 2, napa? Wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik, itu yang kita minta. Bukan sekedar duit, bukan sekedar banyak. Dengan milih mana? Banyak enggak berkah atau sedikit berkah? Karepe banyak yang berkah. Enggak apa-apa. Kalau jenengan dapat enggak masalah. Tapi jangan gara-gara nyari banyaknya terus kemudian enggak peduli dengan caranya sehingga kita mendapatkan rezeki yang apa? Tidak berkah, jangan. Ada sebagian orang duitnya banyak, tapi gara-gara cara mendapatkannya itu enggak benar, akhirnya dia enggak bisa menikmati. Gimana Ustaz enggak bisa menikmati? Iya, dia jualan, Masya Allah, makanan yang mewah-mewah, tapi serba manis, serba kolesterol. Dianya sendiri enggak bisa nyicipi. Arep nyicipi, waduh gulane, mau nyicipi yang ini, waduh kolesterolnya naik, waduh asam uratnya naik, tak bisa menikmati. Ya. Sudah, ini contoh kerugian di mana? Kerugian di dunia. Kalau kerugian di akhirat Ustaz, wah lebih ngeri lagi. Kerugian di dunia itu gak ada apa-apanya. Paling 60 tahun, 70 tahun. Kalau di akhirat sehari aja 1000 tahun. Bayangkan sehari 1000 tahun. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ba'ts wan Nusyur karya Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan bahwa wail, napa? Wail artinya wadin fi jahannam. Wail itu nama lembah di neraka jahanam. Nama apa? Lembah. Ngertos lembah? Lembah siapa? Apa? Legokan? Tanah yang apa? Tanah yang rendah, cekung. Ya. Jadi misalnya ada dataran tinggi, terus napa? Turun. Ini namanya lembah. Wail itu adalah nama lembah. Di mana tadi? Neraka jahanam. Ya. Berarti isinya spesial gue. Ya kalau di dunia lembah, kalau hujan buat apa? Jadi danau gitu kan.
enak, ada airnya, ada ikannya. Kalau di neraka apa isinya? Yasilu fi sadidu ahlin nar, tempat penampungan nanahnya penghuni neraka. Tempat penampungan nanahnya penghuni neraka. Penghuni neraka itu kan dibakar, betul? Dibakar. Kalau dibakar keluar apanya? Nanahnya, minyaknya, gaji gitu. Ngumpul jadi satu, belekutuk-belekutuk, panasnya, baunya, pemandangannya yang menjijikkan. Ngumpul semuanya di sebuah lembah, namanya apa? Wail. Nah, orang-orang yang curang itu calon-calon orang yang akan dicemplungkan di dalam wail tersebut. Salah seorang ahli ibadah yang bernama Malik Ibnu Dinar, beliau bercerita, saya punya tetangga. Allah menakdirkan sakit parah. Maka saya pun mengunjungi tetangga saya tersebut. Ini kisah disebutkan dalam tafsir Ats-Tsa'labi dan juga tafsir-tafsir yang lain. Sampai di situ, ternyata tetangga saya ini lagi ngigau. Apa ngigau? Ngelindur. Ya. Apa bunyi igauannya itu? Kata tetangganya itu, dua gunung api. Jadi dia ngelihat ada api sebesar apa? Gunung ada dua. Ya. Begitu siuman sadar, ditanya sama Malik Ibnu Dinar, kamu tadi ngomong kayak gini, kenapa? Apa ngelindur atau apa yang terjadi? Kata tetangganya itu, tadi saya itu ngelihat di depan saya ada dua api besar. Kok bisa? Karena dulu ketika saya berdagang, saya punya dua timbangan. Punya apa? Dua timbangan. Timbangan yang pas sama timbangan yang curang. Timbangan yang pas sama timbangan yang curang. Jadi pas itu ya maksudnya nggak pakai macam-macam gitu loh, nggak pakai pemberat macam-macam gitu loh, nggak dimanipulasi. Sama timbangan curang yang sudah dimanipulasi. Pedagang tahu gimana caranya memanipulasi timbangan, bahkan timbangan digital pun bisa dimanipulasi. Caranya bro, suruh saya ngerti. Kecuali kalau jenengan mau amar ma'ruf nahi mungkar. Saya itu punya dua timbangan, yang satunya pas, yang satunya apa? Curang. Kalau saya lagi beli, lagi apa? Beli. Ada supplier datang, kan beli namanya. Maka saya akan pakai timbangan yang apa? Yang pas. Tapi begitu saya jual, saya pakai timbangan yang curang. Aku melihat ada dua api besar di hadapanku. Terus dia ngeluh dan mati dalam kondisi seperti itu. Su'ul khatimah. Itu baru di akhir hidupnya loh. Nanti di akhirat, oh, lebih menyeramkan. Ya. Sebelum dia masuk ke neraka dan masuk ke apa tadi? Lembah Wail tadi. Oh, akan berhadapan dengan siapa?
dengan orang-orang yang dia curangi ketika hidup di dunia. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? La tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti hak-hak, napa? Hak-hak yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya akan diberikan kepada mereka. Pasti. La tu'addunna, yang paham bahasa Arab. La lamut taukid, nunut taukid. Pasti orang-orang yang pernah dizalimi di dunia, haknya tidak dia dapatkan, di hari kiamat nanti akan diberikan oleh Allah hak-hak mereka. Carane apa yang gak didatangkan timbangan sing biyen tinggo kae, atau kemudian yang beli kain atau yang beli mobil dibohongin ya, terus didatangkan mobil yang baru, mobil suntong kabeh, mobil udah nggak ada. Terus dengan apa berarti? Bil hasanati was sayyiat. Penunaian hak pada hari kiamat nanti adalah dengan pahala dan dosa. Maksudnya pahala dosa berapa? Pahala orang yang berbuat zalim, yang berbuat curang akan dicabut oleh Allah. Kemudian diberikan kepada orang yang dicurangi. Terus dosa orang yang dicurangi akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dan dibebankan kepada orang yang curang. Ngeri. Ngeri. Kenapa ngeri, Ustaz? Karena kalau pencabutan pahala, pembebanan dosa itu terjadinya di hari kiamat, habis kita. Kenapa habis, Ustaz? Karena di hari kiamat kita nggak bisa nambah pahala. Pahala yang kita capek-capek kumpulkan. Tahu-tahu di hari kiamat dicabuti. Kita mau nambah pahala dari mana? Gak bisa beramal soleh di hari kiamat. Amal soleh itu tempatnya di mana? Di dunia. Habis itu. The end itu. Ya. Sudah pahala yang capek-capek kita kumpulkan dicabut, terus nopo? Dosa-dosa orang lain dibebankan kepada kita. Kalau di dunia bisa istighfar, bisa taubat, bisa minta maaf. Di akhirat udah ada. Tidak bisa. Istighfar di akhirat, taubat di akhirat, minta maaf di akhirat, tidak ada. Makanya orang-orang yang seperti itu dikatakan oleh Nabi SAW al-muflis. Apa artinya al-muflis? Orang yang bangkrut sejati. Sejati itu maksudnya apa? Bangkrut temenan. Kalau bangkrut di dunia masih nopo? Pahal maning, kerja maning, nyari modal lagi, kerja lagi, ngumpulin lamba lagi. Bangkrut di akhirat, habis itu. Ya. Maka jangan pernah menganggap remeh urusan apa? Urusan kecurangan. Ada sebagian orang mengatakan, Quran bahas timbangan. Pentingnya apa? Loh, penting banget. Kenapa penting banget? Karena mayoritas manusia itu membutuhkan apa? Jual, beli. Coba angkat tangan yang nggak pernah jual, nggak pernah beli. Ya udah, nek jual mungkin nggak. Yang nggak pernah beli, angkat tangan. Tuku kabeh ke?
Orang ketang tuku permen, Bok. Kita semua itu membutuhkan jual beli. Dan jual beli itu pondasinya apa? Kejujuran. Ini urusan orang banyak. Makanya Al-Quran cawe-cawe masalah itu. Mengingatkan masalah itu. Karena ini terkait dengan hajat orang banyak. Ya. Makanya di dalam Al-Quran satu surat khusus diturunkan oleh Allah untuk bahas masalah itu. Ini kita baru bahas wail. Belum apa? Lil mutaffifin. Berarti lil mutaffifin kapan? Pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.